Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bu Neni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terus pundi kabaripun Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya Bu Neni ya? Alhamdulillah Bapak. Iya. Saya juga masih puasa. Alhamdulillah. Monggo Alhamdulillah apa kabar ini? Bapak baik, sehat ya Bapak. Alhamdulillah. Bapak mohon izin Iya. untuk saya hari ini Iya. bertemu Bapak Heeh. dengan maksud Mm. mohon bantuan dari Iya. Bapak dalam pemenuhan tugas saya Tugas sebagai apa Pak Neni? sebagai calon guru penggerak Calon guru penggerak. di SMA Negeri 1 Wanuayu Iya. kelas 118A. Kelas berapa? 118A Bapak. 118A. Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Iya. Ini di sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual Pak, Ya, modul demonstrasi 3.1 Mm-mm. dengan materi pengambilan keputusan Pengambilan keputusan berbasis berbasis nilai-nilai kebajikan. kebajikan itu apa sih kebajikan? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai tanggung jawab, Oh. inggih Bapak, disiplin positif, Oh. kejujuran, Ya. inggih Bapak. Iya. Kemudian dalam kasus tentunya kasus dilema etika dan bujukan moral Bapak. Oke. Ini. Mm. Di sini saya bermaksud ingin belajar Bapak Iya. dari pengalaman Bapak Iya. menjadi pemimpin di lembaga, Heeh. menjadi kepala sekolah yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman, yang mana Bapak sudah Bismillah. menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang sangat lama. Iya. Inggih. Bismillah. Inggih, Bismillah. Bapak. Monggo, monggo. Mohon izin untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak, Iya. mengajukan beberapa pertanyaan nih, Iya. Pak. Pertanyaan aja angel. Oh. Inggih, Kasih Bapak. jawab Bu aku. Insya Allah bisa Bapak. Iya. Inggih. Apa? Pertanyaan yang pertama nih, Pak. Iya. Begini Bapak, Iya. saya sangat berharap Bapak bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan saya. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi Iya. sebagai pemimpin, Iya. di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam Iya. penyelesaiannya? Oh. Jika ada, mohon berkenan menceritakan kepada saya Bapak beserta penyelesaian masalah tersebut. Oke. Satu saja Bapak, ini salah satu contoh mawon. Karena kan di sekolah Melayu 70. Tentu dilema etika itu pasti ya, pasti terjadi. Luar biasa ya Pak. Iya, tapi modalnya kepala sekolah itu kan harus yang pertama sabar menghadapi dilema etika semacam itu. Nggak banyak-banyak, saya contohkan satu ya. Siap Bapak, ini. Contohnya begini, guru, contohnya guru aja ya. Guru pada saat itu dia harus jaga ujian. Nah, Ini apa? jaga ujian itu kan penting ya. Lalu di satu sisi dia juga menyodorkan, menghadap, Pak, hari ini saya harus mengikuti kegiatan workshop. Nah, terus piye? Ini kan dilema etika. Tak izin no workshop, sing jogo sopo? Nah, untuk kasus-kasus yang dilema etika, Iya. memiliki kepentingan yang sama-sama benar, Iya, sama-sama benar. mengandung Betul. nilai kebajikan ini terus pundi Betul. Bapak? Yang pertama, pemimpin itu kalau mengambil kebijakan jangan emosional. Syarat itu. Kalau emosional pasti keliru. Ya, karena landasannya emosional. Tapi kalau landasannya bismillah, nah, insya Allah, maka dari itu hati pemimpin itu harus adem ayem. Supaya apa? Bisa mengayomi. Karena pemimpinnya emosional, jenengan ngene tok, tak bentak-bentak terus ya apa? Wis kasih tahu wawancara, gak paten, nah semacam itu. Tapi mari kita membuat suasana adem. Oh ini adem. Oh ini guru saya yang sedang menimba ilmu. Oh ini guru saya yang akan demikian dan lain sebagainya. Semacam itu. Jadi bismillah, bismillah. Jangan lupa bismillah. Iya Ya. Bapak. Jangan lupa bismillah ya Iya. Bapak. Iya Pak. Kemudian menurut Bapak, Iya. langkah-langkah atau prosedur yang bisa diambil dalam Iya. menyelesaikan masalah tersebut ini bisa dengan menopo Bapak?
langkah-langkah apa saja yang bisa diambil? Oke, kita melihat konteksnya. Tadi kan demonstrasi kontekstual. Ini. Kita melihat kontekstualnya apa. Kalau memang kurikulum, libatkan maka kurikulum. Kalau itu memang sarana, misalkan ada bantuan dan lain sebagainya, libatkan maka sarana. Insya Allah langkah kita sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau mereka tidak dilibatkan, apa gunanya ada waka? Oh, perlu waka, perlu staff. Maka staff ayo meeting. Maka staff meeting masih kurang, butuh bendahara. Ayo bendahara meeting yuk. Semacam itu. Insya Allah kalau ditopang dengan pemikiran sedemikian integral ya, keputusannya bagus. Ini. Ya. Terkait dengan masalah yang dilema etika, dicontohkan Bapak kan ada salah satu guru Ya. yang ada amanah menjaga ujian, kemudian juga ternyata mempunyai tugas lagi Iya. mendadak workshop. Iya. Ini apa? Ini berarti terkait dengan bakal kurikulum ngoten nggih, Pak. Jadi Maka kurikulum karena ujiannya ya kan, iya. Iya. Menyangkut menjaganya. Berarti langkah-langkahnya nanti terkait dengan Bapak atau Ibu bakal kurikulum. Ngoten Iya, ya, Pak? betul. Kalau Iya. ada kegiatan kehumasan ya kehumasan nantinya begitu. Ya. Iya, apa? Kalau boleh tahu, Abah, ngapunten, adakah hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tersebut? Oh, tentu kan. Yang lebih efektif itu seperti apa? Yang lebih efektif itu ya tadi pelibatan teman-teman ya Sesuai sebagai kelembagaan, sehingga saya katakan waka ya. Rujukan moral ya. Betul, apa? Nah, kalau menurut Bapak, Iya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Membedakan kasus yang dilema etika dan rujukan moral apa? Itu sebuah kasus yang masing-masing bertolak belakang. Kalau tadi dilema etika masih koridornya masih utuh, hanya ada kepentingan penyalahgunaan wewenang. Ojo sampai. Saya contohkan masalah PPDB. PPDB dimanapun pasti masyarakat sudah menilai bahwa iki isok dibayar, iki isok aku bayar kok. Sebagai pimpinan lembaga yang terkait dengan kewenangan PPDB, jangan pernah melakukan itu. Itu sangat bahaya sekali. Karena itu kemudian ketangkep. Naudzubillah min dzalik. Bisa. Loh, anak istri di rumah, yang di rumah nggak ngerti apa, ranahnya ranah hukum. Ya. Oleh karenanya kita menjaga di Wonoayu solusinya kami sumpah. Panitia itu kami sumpah. Sehingga dengan sumpah yang dilakukan oleh Kemenak, sudah itu kuat bahwa kalau kamu melakukan penyimpangan, maka kamu akan berhadapan dengan hukum karena kamu sudah disumpah. Jangan pernah dilakukan. Nah, itu salah satu solusinya begitu. Sudah, kalau sudah begitu aman. Kalau nekat, risiko tanggung penumpang. Pernah saya diiming-iming, pernah. Lumayan loh, Pak. Sepeda motor lumayan. Nah, tapi mari kita kembali lagi bahwa kita ini hidup dalam dunia pendidikan. Kalau kita ini tidak mengajari dunia pendidikan dengan baik, lalu negara ini mau gimana? Ya, maka ajarilah juga anak istri kita, anak suami kita di rumah dengan sebuah kejujuran, walaupun berat. Iming-iming masyarakat tinggi, tapi nek wis kena Melayu itu. Ya. Baik, Bapak. Kalau bisa saya simpulkan berarti kalau dilema etika ini benar lawan benar, ya Pak. Ya. Tidak ada keterkaitan dengan ranah hukum. Ya, mengatakan. Oh ya. Sebetulnya ada ranah hukum itu. Harusnya kan dia tetap kekeh jaga tadi kalau ya. Tapi oke lah, pimpinan kan punya kebijakan. Melakukan kebijakan asalkan kan di sini tidak goyah. Di sekolah tidak goyah. Selanjutnya ya apa? Ya. Menurut Bapak, hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus yang dilema etika? Ya. Itu adalah permasalahan yang unik ya. Di mana pimpinan dipertaruhkan di situ bijak enggak. Oleh sebab itu tadi
mohon Iya. maaf. Selama ini dalam faktor-faktor penyelesaiannya, Iya. Bapak pernah ingin mendapatkan dari pihak lain, misalkan dari teman ataupun dari senior Bapak ini sesuai Bapak. Ya pernah sebagainya. Ini piye toh aturannya ono enggak? Nah, semacam itu. Nah, kita diskusi telepon dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ya dengan teknologi tinggi gampang. Kalau dulu sulit, sekarang enak dengan HP aja. Mas, Mbak, iki piye? Nanggone sampean piye? Misalkan demikian. Supaya nggak timbul gejolak, piye? Nah, Berarti juga pernah Bapak melakukan itu, Nji? iya, satu Butuh contoh dari seseorang yang lain. pondok Ramadan kita pakai pakai baju muslim ya, ngono. Nggonmu piye ngono. Aku ya iya tanggal piro kowe? Aku tanggal sakmene, semacam itu. Iya, Bapak. Iya. Alhamdulillah sudah sampai pada pertanyaan terakhir, Bapak. Oke. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan kepada saya, Iya. yang ranah belajar saya bisa mengambil pembelajaran yang sangat luar Iya. biasa dari Bapak ini. Pembelajaran apa Bapak yang dapat panjenengan petik sebagai pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, khususnya mengambil keputusan sebuah masalah yang dilema etika ini, Bapak? Iya. Satu, jadikan teman-teman ya. Saya bukan, atau istilahnya anak buah lah. Jadikan anak buah itu adem ayem. Iya. Merasa terlindungi. Ya. Walaupun kejujuran itu ada kalanya berat dan pahit. Tapi pemimpin harus tetap melindungi. Lindungilah apapun. Jangan terus malah diudal omongane, didukno wong liya. Kasihan. Mohon maaf Bapak, misal memang walaupun dalam real kenyataannya itu pahit, Iya. itu juga harus kita berusaha tetap melindungi dan sabar tadi, Iya. ya Pak. Jadikan diri kita ada pabrik gula. Yang pahit masuk ke kita, diolah oleh hati kita, keluar mulut kita menjadi pabrik gula manis. Enak. Sehingga yang menerima enak ya, ayam ya, dan lain sebagainya. Itu wajib, pemimpin harus punya pabrik itu. Ya, harus punya pabrik sabar, harus punya pabrik gula. Alhamdulillah Bapak, Ya, di oke. pertemuan wawancara ini tadi sungguh luar biasa, Amin. menarik sekali, banyak Ya. pelajaran yang saya bisa ambil, bisa saya petik Amin. dari wawancara ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ye. Terima kasih bisa berbagi ilmu, pengalaman dengan saya Bapak. Terima kasih sami-sami. Ini semoga saya bisa menerapkan dari hasil pembelajaran saya hari ini Bapak di kedepannya. Amin. Jadi Bapak, kalau gitu saya mohon izin, mohon pamit ya Apa. Ye. Semoga pekerjaan Apa di hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Apa. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat ya. Salam bahagia Abah. Ye. Selamat pagi Bu Elis. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, sehat ya Ibu. Mohon izin Bu Elis, Ibu Kepala SMA Katolik Untung Surapati Krian, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya Bu. Ibu berkenan membantu saya dalam memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 118A SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya ingin belajar kepada Bu Elis dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang mana pengambilan keputusan dalam dilema etika dan bujukan moral. Selama ini Ibu sebagai pimpinan lembaga menjadi kepala sekolah tentunya pernah mengalami tindakan-tindakan
pengambilan keputusan pada masalah-masalah yang dilema etika dan bujukan moral. Saya sangat berharap bisa belajar kepada Ibu dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Mohon izin untuk melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Begini Bu Elis, saya sangat berharap panjenengan bisa berbagi cerita dengan saya. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon berkenan menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut, Ibu. Ya, selamat pagi Bu Neni. Memang dari kemarin saya sudah mencoba untuk bagaimana ngudari ya nilai-nilai kebajikan. Ini dihubungkan dengan dilema etika dan bujukan moral. Sebenarnya saya sebagai kepala sekolah, apalagi kepala sekolah di yayasan, itu banyak sekali masalah yang timbul berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Contoh saja ya, nah ini ya, dalam penerimaan pendidik dan tenaga pendidik itu contohnya, misalnya satu itu, seringkali dalam kekosongan guru, bingung juga bagi saya jika dihadapkan pada saya seringkali kalau mencari lowongan datang itu tidak bisa memilih. Misal, kekosongan guru bahasa Indonesia sampai lama tidak ada pendaftar, kemudian ada pendaftar itu satu sisi saya terpaksa menerima. Kemudian sisi lain guru yang kami terima itu dari segi kualitas itu sering banget tidak memenuhi kualitas yang kami harapkan. Walaupun di dalam perjalanan memang membutuhkan satu pendampingan tertentu terkait peningkatan kualitas dan kompetensi ini. Tetapi akan beda jika dari awal memang misalnya ada 2 atau 3 pendaftar, saya bisa memilih. Nah, itu seringkali saya dihadapkan pada dilema seperti itu. Wah, banyak sekali ya Bu pengalaman dari Bu Elis dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pemimpin dalam kasus dilema etika. Untuk masalah yang Ibu hadapi dalam penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimanakah Ibu dalam mengambil keputusan saat itu? Dalam penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan ini cukup lama, Bu. Dan ini menjadi satu masalah mungkin bukan hanya di saya saja ya. Ya itu tadi, ya karena tidak ada, mosok muridnya mau nggak diulang. Walaupun kami bisa mengkondisikan oleh guru lain. Tetapi karena keterbatasan personil di kami juga, sehingga menimbulkan overload jika guru itu harus mengajar double-double. Sehingga karena tidak ada pendaftar, begitu ada pendaftar, ya terpaksa banget memang harus saya terima. Karena tidak mungkin juga siapa yang mau mengajar. Guru ini saya tambahkan sudah melebihi. Guru ini saya tambahkan sudah melebihi. Belum lagi memang dari segi kompetensi, ya pasti karena tidak linier ya. Tetapi guru yang kami ambil ini, ya gitu. Ketika kami terima, sering izin, sakit lah, inilah, itulah. Itu loh Bu, seringkali saya dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti itu. Karena keterbatasan dan tuntutan, seringkali saya ya mau tidak mau memang harus menerima. Dan itu juga menjadi tugas berat
kami untuk mendampingi, berat sekali. Berbeda jika memang dari awal itu paling tidak kualitas memenuhi, kompetensi memenuhi, itu berbeda. Tapi sekali lagi karena tuntutan dan keterbatasan itu yang menyebabkan saya juga harus menerima. Karena begini, pernah kami menerima guru yang kompetensi dan kualitasnya oke, tetapi dari segi gaji tidak cocok, akhirnya dia tidak mau. Itu loh Bu. Ya, bertahun-tahun ini kami hadapi. Luar biasa Bu Elis, keputusan dari Ibu yang sangat solutif sekali nggih Bu. Bu Elis, begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Ya Bu, saya paham betul memang ada dilema etika dan bujukan moral. Dari tadi saya juga berpikir yang bujukan moral yang mana, itu dari contoh-contoh tadi memang saya cenderung di dilema etikanya Bu. Kalau dalam persoalan-persoalan yang sifatnya dilema moral ya Bu ya. Oh, apa namanya tadi? Dilema etika dan bujukan moral ya. Hal yang sifatnya bujukan moral, saya rasa kita semua kalau itu tahu memang itu salah ya, ya otomatis itu tidak menjadi satu keputusan untuk kita pilih karena sudah yakin bahwa itu hal salah, nggih. Otomatis kita akan memilih atau memberikan keputusan-keputusan yang kita yakin bahwa itu adalah satu kebenaran. Baik Bu Elis, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, apapun keputusannya itu memang Bu Neni ya, hampir saya tidak pernah mengambil keputusan itu secara sepihak dalam arti saya saja. Saya pasti meminta bantuan untuk teman ya, ya tentu saja memang teman yang bisa diajak berbicara, teman yang punya wawasan luas, teman yang mampu untuk bersikap bijaksana itu memang saya cenderung meminta pendapatnya. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak atau saya saja. Walaupun seringkali juga kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sifatnya urgent. Mau tidak mau saat itu saya memang harus memutuskan tanpa meminta pertimbangan. Seperti itu, Bu. Jadi melibatkan staf, melibatkan guru, jika itu memang masih memungkinkan itu akan menjadi lebih baik karena dari hal-hal yang saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru itu menjadi satu masukan tersendiri untuk saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Inggih Bu Elis, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu? Dalam pengambilan keputusan itu memang ada beberapa dasar yang harus kita ikuti. Misalnya pengambilan itu didasarkan pada kebaikan orang banyak ya Bu ya. Yang kedua, nilai-nilai. Jadi kita tidak nyalai aturan. Kemudian yang ketiga, rasa kepedulian kita. Jadi melakukan yang kita harapkan itu apa yang kita harapkan orang lain itu lakukan pada diri kita. Jadi memang itu ada rasa-rasa peduli. Kalau ditanya tentang
langkah-langkahnya, langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu kita lihat dulu nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga kita mengumpulkan fakta. Nah, kemudian kita mungkin bisa melakukan satu evaluasi apakah itu memang benar atau salah. Kemudian kita bisa bertanya apakah dari masalah-masalah itu ada gagasan baru yang muncul, yang lebih kreatif atau bagaimana, baru kita membuat keputusan. Nah, dari keputusan yang kita buat itu kita refleksikan. Mohon maaf Ibu, untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa jika dalam dilema etika itu memang kita dihadapkan pada keefektifan ya Bu ya. Nah, keputusan itu sedapat mungkin apakah itu bermanfaat bagi banyak orang, kemudian berguna dalam jangka panjang, sehingga itu menjadi satu prioritas kepada kami atau saya untuk memilih pilihan tersebut. Begitu. Pasti itu kita akan berpikir ya, karena kalau kedua-duanya memang benar, mana dari kedua pilihan ini yang lebih efektif kan demikian. Tentu kami akan berpikir keperuntukan dari pilihan itu apakah bisa bermanfaat bagi banyak orang, kemudian dalam ke depan itu akan bisa lebih bermanfaat gitu loh Bu dari segi waktu ya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bagi saya tantangan-tantangan itu cenderung begini. Ketika kita dihadapkan antara rasa keadilan dengan rasa kasihan. Nah, itu seringkali itu menjadi satu persoalan tersendiri, walaupun sekali lagi bahwa kita bisa melihat faktor-faktor yang lain. Kemudian antara kebenaran dan kesetiaan, Bu. Baik Bu Elis, untuk sebuah tata kala atau jadwal tertentu, apakah Bu Elis memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, Ibu? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut? Kalau masalah itu sifatnya urgent ya harus segera diselesaikan, Bu. Tetapi kalau memang itu masih bisa ditunda, kami otomatis pasti akan melewati tahap-tahap yang harus kami lalui itu. Jadi intinya tergantung pada masalah atau persoalan tersebut. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Ibu? Pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu
dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Elis atas waktunya telah berkenan membantu saya dalam memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Senang sekali bisa belajar banyak bersama Ibu hari ini. Saya mohon izin pamit Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya selama wawancara. Semoga pekerjaan Ibu hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Matur nuwun Bu Elis. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.